Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Andi Saputra. Saya Betawi, Kampung Gandaria Selatan, dan saya lahir di kampung sini, Gandaria Selatan, itu sudah 62 tahun yang lalu. Jadi kalau secara umur saya sudah masuk dalam klasifikasi engkong-engkong atau lansia gitu ya. Dan saya sehari-hari itu berkesibukan sebagai wakil ketua Lembaga Kebudayaan Betawi. Kebudayaan Betawi ini berdiri tahun 1977 yang mengurusi keseluruhan kebudayaan Betawi dari seluruh wilayah budaya Betawi. Jadi wilayah budaya itu berbeda dengan wilayah administratif. Kemudian saya juga sebagai ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Tradisi Lisan itu organisasi ini adalah organisasi yang merupakan yang sudah ada di 30 provinsi ya, dan termasuk DKI Jakarta. Saya sebagai ketuanya Asosiasi Tradisi Lisan. Asosiasi Tradisi Lisan ini senantiasa sehari-hari dia ya mengurusi kebudayaan dan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan kalau saya ya mengurusi apa yang ada di Jakarta yang tentu saja adalah kebudayaan Betawi. Dan saya juga sebagai ketua Yayasan Keluarga Batik Betawi. Jadi kita orang Betawi menghidupkan kembali batik, tradisi batik kita itu yang memang sudah boleh dikatakan tanda petik sudah dianggap mati oleh banyak orang. Kemudian kita mulai abad 21 masuk tahun 2000 itu 2005 kita menghidupkan kembali tradisi batik. Kemudian saya juga sebagai anggota komite tata kehidupan budaya di Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain itu saya juga aktif pada organisasi Ikatan Ethno Wellness Indonesia. Saya khusus yang membidangi ethno wellness itu kesehatan tradisional masyarakat. Saya khusus yang mengurusi yang kesehatan tradisi secara Betawi. Dan saya juga beberapa kali menjadi tim ahli, baik tim ahli dari Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Jadi begitulah saya sehari-hari, dan pendidikan saya hanya sampai pada magister ya, pada S2 Susastra FIB UI. Sebagai seorang yang mengurusi kebudayaan Betawi pada umumnya, ya tentu saja saya sehari-hari itu melakukan kalau saya kan yang membidangi penelitian dan pengembangan ya di Litbang itu. Oleh karena itu saya senantiasa melakukan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang kebudayaan Betawi. Bagaimana misalnya pengobatan cara Betawi, bagaimana pendidikan cara Betawi, bagaimana jampe-jampe cara Betawi, bagaimana sastra Betawi, bagaimana kesenian Betawi, bagaimana ilmu silat Betawi, bagaimana teknologi tradisional Betawi. Jadi itulah yang selama ini saya perhatikan. Sesuai dengan yang baru itu sesuai dengan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan Betawi. Di dalam undang-undang itu ada namanya objek pemajuan kebudayaan.
objek pemajuan kebudayaan itu OPK namanya, disingkat menjadi OPK, objek pemajuan kebudayaan. Dan itu ada 10, terdiri atas 10 ya, 10 bidang. Dan itu yang sedang kita upayakan, bagaimana supaya kebudayaan Betawi ini kembali dapat dikumpulkan, kembali dapat diedukasi. Nah, dari situ maka akan ada produk-produk yang dikeluarkan. Misalkan kita menetapkan kembali pakem, kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Kemudian juga kita memberikan workshop atau edukasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pendidik, yaitu organisasi-organisasi guru yang mengajarkan pelajaran kebudayaan Betawi di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita membina seniman-seniman. Jadi di Lembaga Kebudayaan Betawi itu membina seluruh sanggar yang hidup dan berkembang di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya ini tidak hanya Provinsi DKI Jakarta, yang ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, tetapi daerah-daerah di sekitarnya yang termasuk wilayah kultur. Wilayah kultur itu termasuk, kalau zaman dulu itu, zaman kolonial disebutnya Batavia and Om London. Tapi kalau zaman sekarang itu disebutnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi itu wilayah kultur itu termasuk Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, bagian utara, Depok, kemudian Bekasi Barat, dan itu jadi kawasan yang menjadi wilayah kultur. Nah, kemudian juga kita membina organisasi-organisasi kesenian. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan yang kita kerjakan di sekarang, bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah banyak programnya, misal menerbitkan kembali buku kamus, menuliskan kembali pakem-pakem kebudayaan Betawi, kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk mengajukan kesenian atau kebudayaan pada umumnya yang akan mendapat sertifikat pengakuan dari pemerintah, dikeluarkannya WBTB. WBTB itu warisan budaya tak benda. Nanti kamu bisa lihat tuh, kalau kamu membuka laman www Dirjen Kebudayaan itu ya, nanti kamu cari WBTB DKI Jakarta, nanti akan keluar apa-apa saja yang sudah masuk dalam sertifikat WBTB DKI Jakarta. Ya, ada silat, ada makanan, ada permainan tradisional, pokoknya kira-kira begitulah ya, yang selama ini saya kerjakan. Itu sudah termasuk program kedepannya? Ya. Ya, itu tentu saja kalau dikaitkan dengan program ke depan. Program ini kan kita satu, kalau menurut amanat yang disampaikan pemerintah melalui undang-undang itu yang tadi disebutkan ya. Undang-undang itu undang-undang pemajuan kebudayaan. Dari undang-undang itu kemudian diturunkan menjadi PPKD. PPKD itu pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah. Jadi di Jakarta ini apa saja kebudayaannya. Nanti kita lihat, misalnya dalam kebudayaan yang bagian musik, ya, musik itu apa saja. Musik itu kemudian dilihat mana musik yang paling payah hidupnya, pengembangannya. Maka nanti di dalam PPKD itu diatur bahwa wahai kamu musik sampyong ya, kamu mungkin belum pernah dengar nih yang disebut musik sampyong. Musik sampyong itu sekarang keadaannya bagaimana? Dia keadaannya sangat payah. Payahnya kenapa? Karena tidak ada maestro yang di situ. Oleh karena adanya maestro itu, nanti maestro yang bisa menurunkan keahliannya kepada generasi berikutnya. Jadi keadaannya sudah payah. Oleh karena itu si seni ini harus mendapatkan,
kita usulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda, sertifikat itu, nanti dari situ ada pengembangan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Jadi programnya seperti itu. Kita melihat satu jenis kesenian, misalnya yang tadi si Sampyong itu, bagaimana kondisinya sekarang? Oh, kalau begitu kita harus memperkenalkannya dulu. Dari sini kemudian kita harus menuliskannya. Habis kita menuliskannya, kemudian kita membuat seniman-senimannya. Sudah membuat senimannya, kita mengahlikan. Jadi seniman itu dari tingkat dasar, tingkat madya, sampai tingkat mahir. Jadi begitu tuh. Kalau kita membina ini baru sampai tingkat dasar, ya terus-menerus dilakukan. Sampai yang tingkat dasar ini menjadi ahli madya, ahli menengah. Kalau dalam sepak bola itu biasanya ada papan bawah, papan tengah, ada papan atas. Jadi tingkat dasar, tingkat madya, tingkat mahir. Mahir ini sudah kita bebaskan orang itu, seniman itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif. Mereka akan main di mana-mana tempat, termasuk yang mereka main ke luar negeri misalnya. Jadi seperti itu. Berjangka, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang itu akhirnya kita bisa menghitung berapa orang ahli yang seniman musik ini dan berapa orang yang sudah menjadi ahli atau senior atau yang menjadi maestro. Jadi begitu, kita begitu terus. Begitu juga dalam hal pembinaan wastra batik. Jadi batik itu yang selama ini sudah dianggap mati oleh orang di tahun 2000 dan kemudian 2005 itu kita mulai mengembangkan kembali, maka muncul anak-anak muda umur-umur 20, 30 sampai 35, 40 itu kita didik kembali untuk mengetahui bagaimana cara nyanting, mengenali jumlah canting, mengenali bau dari malam itu dari kemudian berapa saja warnanya, bagaimana melorot, bagaimana dan seterusnya. Jadi itu yang sedang kita kerjakan. Sehingga batik misalnya sudah muncul, ada batik Seraci, batik Betawi Seraci, batik Betawi Gandaria sini, batik Betawi Trogong, batik Betawi, macam-macam batik yang sedang kita kembangkan dan kita perkenalkan kembali kepada masyarakat. Orang Betawi ini yang banyak orang-orang, anak-anak mahasiswa, wartawan atau penulis-penulis itu yang salah karena mereka mengutip dari dari Google apa dari apa ya gitu ya, mereka kutip, dan itu tulisan-tulisan itu memang yang beredar. Nah, masyarakat Betawi itu dalam beberapa buku yang saya baca itu sudah ada dan menempati kawasan ini 5.000 atau 500 tahun sebelum Masehi. Karena misalnya ada ditemukan sisa-sisa kehidupan mereka. Kalau di dalam sejarah itu ada sejarah kepurbakalaan, ada sejarah modern. Sejarah purbakala itu yang disebut kemudian kepurbakalaan atau arkeologi itu meneliti artefak-artefak yang mereka temui di kawasan yang kalau di Jakarta ya, kemudian di kawasan yang sekitar Jakarta dan sekitarnya. Mereka menemukan sisa-sisa gerabah, keramik, perhiasan, sisa-sisa makan, kuburan, candi, dan macam-macam yang mereka temukan. Jadi hasil temuan mereka itu paling enggak 5.000 atau kemudian 500 tahun sebelum Masehi, di sini sudah ada kehidupan manusia. Kemudian masuk pada abad kedua Masehi itu di sini sudah ada kerajaan. Kerajaan yaitu dalam buku penelusuran sejarah Jawa Barat itu disebutkan Kerajaan Salakanegara, itu abad kedua. Nah, di situ masyarakat Betawi sudah ada dan hidup. Oleh karena itu dulu namanya belum ada namanya, hanya disebutkan sebagai manusia proto Melayu Betawi.
Jadi abad kedua. Kemudian pada kerajaan Tarumanegara abad kelima, dia juga masih menjadi rakyat sini. Kemudian ketika abad ke-8 kerajaan Sriwijaya menguasai kawasan ini, dia juga menjadi masyarakat Betawi yang sudah Melayu. Nah, kemudian ketika pergantian kekuasaan, ada kerajaan Sunda Pajajaran yang mengubah nama bandar jadi Bandar Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian itu abad ke-12, ke-13. Jadi di situ ada masyarakat Betawi. Kemudian datang orang-orang penjajah yang kemudian yang pertama-tama kita kenal Portugis yang bekerja sama dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Dan ini mereka bekerja sama. Karena ini mereka bekerja sama di sini, banyak orang-orang yang nggak suka pada dia. Oleh karena itu muncul kerajaan-kerajaan yang ingin menguasai kawasan ini. Saat itu Islam sudah berkembang ya. Islam sudah berkembang yang ditandai dengan kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak ini kemudian mengutus orang untuk merebut kawasan ini. Maka muncullah orang yang bernama Fatahillah. Fatahillah ini komandan pasukan kerajaan Islam Demak yang bekerja sama dengan Banten dan Cirebon merebut kawasan pelabuhan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Itu komandannya adalah Fatahillah. Itu tahun 1527. Oleh karena itu hasil pekerjaan dari Fatahillah dan pasukannya menaklukkan Sunda Kelapa dan mendirikan Jayakarta. Dalam sejarah Jakarta itu peristiwa terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Kapan kota Jakarta lahir? Kota Jakarta lahir itu menurut catatan sejarah 22 Juni tahun 1527. Nah, kemudian di Jayakarta ini banyak berdatangan lagi orang-orang asing. Jadi tadi Portugis sudah kalah, dia pindah ke Malaka, kemudian datang lagi ke sini Inggris dan Belanda. Belanda lah yang kita kenal dengan sebutan VOC itu, kemudian bekerja sama dengan Keraton Jayakarta. Di samping dia bekerja dengan Keraton Jayakarta, dia kemudian merebut keraton itu, membumi hanguskannya dan mendirikan kota baru namanya Batavia. Jadi kota ini dulu itu namanya kota bandar. Kemudian ketika kerajaan Salakanegara berkuasa di sini namanya Bandar Salakanegara. Kemudian ketika abad kelima kerajaan Tarumanegara berkuasa di sini berubah namanya menjadi Bandar Tarumanegara. Kemudian ketika kerajaan Sunda menguasai kawasan ini, dia juga mengubah nama itu menjadi Sunda Kelapa. Karena pada masa abad kelima itu kerajaan Sriwijaya menyebutnya Bandar Kelapa karena memang kawasan itu banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa menurut cerita rakyat itu. Jadi Bandar Kelapa kemudian ditambah namanya menjadi Sunda Kelapa karena dikuasai oleh kerajaan Sunda. Kemudian kerajaan Sunda ditaklukkan lagi oleh Fatahillah yang mendirikan Jayakarta. Jayakarta ditaklukkan lagi oleh VOC yang mengganti kota ini menjadi Batavia. Nah, Batavia ini kemudian terus sampai 360 tahun menjajah kita. Dia ditaklukkan oleh Jepang. Jepang mengganti kota ini dari Batavia menjadi Jakurata. Dan ketika Jepang kalah, kita merdeka, namanya kota ini menjadi Jakarta. Jadi, masyarakat sini yang dulu disebut proto manusia Melayu Betawi mendapatkan nama Betawi itu pada abad ke-17. Karena saat itu orang sudah mengenal, oh ini siapa nih? Oh Betawi. Dia kemudian dipengaruhi, si Betawi ini etnik inti yang mendiami kawasan ini. Ketika masa kolonial itu, Jan Pieterszoon Koen membumi hanguskan kota dan mendirikan kota baru.
dia memerlukan banyak tenaga kerja, maka dia mendatangkan banyak orang dari luar. Iya Cina, iya Jawa, iya dari timur, iya dari mana-mana untuk membangun kota. Nah, di sini kemudian banyak pengaruh orang-orang yang datang ke sini, banyak mempengaruhi kebiasaan orang-orang di sini dalam hal kesenian, dalam hal kuliner, dalam hal busana, dalam hal siklus hidup, daur hidup, dan segala macamnya. Jadi kalau kita menemukan musik gambang kromong, maka itu merupakan pengaruh dari Tionghoa. Kalau kita melihat kesenian Tanjidor, maka Tanjidor Betawi itu mendapat pengaruh dari Eropa. Nah, Betawi ini baru abad ke-17 dikenal sebagai namanya ya. Nah, kemudian di dalam dirinya dia itu, si Betawi itu, siapa Betawi itu? Ya Betawi itu adalah etnik inti kota Jakarta dan sekitarnya yang di dalam dirinya mengandung unsur-unsur kebudayaan lain. Dalam ekspresi berkesenian, dalam ekspresi kehidupan, tata nilai kehidupan sehari-hari, dia dapat dipengaruhi. Nah, jadi Betawi adalah etnik inti kota Jakarta yang sifatnya sangat terbuka. Orang mana-mana bilang Betawi itu adalah etnik yang egaliter. Dia egaliter itu tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya rendah, tidak melihat orang itu berbeda, tidak melihat orang itu bukan saya. Jadi egaliter itu dia kesetaraan. Kalau ada Jawa datang sini, silakan Bapak Jawa sini bergaul sama kita. Orang dari Melayu, orang-orang Melayu sini silakan. Orang-orang dari Bali, bapak-bapak dari Bali sini. Orang-orang dari Bugis, silakan bapak-bapak sini. Jadi kita hidup berdampingan. Oleh karena itu, di masyarakat Betawi itu dikenal sebagai masyarakat inti yang di dalam dirinya itu egalitarianisme itu sangat menjadi pedoman utama bagi dia. Jadi dia sejajar. Dia sifatnya bukan sebagai orang yang pendendam. Dia adalah orang yang terbuka, yang menerima, yang spontanitasnya tinggi. Nah, di samping itu tentu saja karakter orang Betawi itu dia adalah Muslim atau Islam. Ya, jadi sebagian besar identitas orang Betawi itu adalah Muslim atau Islam. Nah, di samping itu tadi ada kesetaraan, ada egalitarianisme, ada Islam, dia sangat terbuka. Nah, sifat-sifat itu ditampilkan dalam ekspresi yang tadi saya sebutkan, dalam kesenian, dalam busana, dalam kuliner, dalam macam-macam bisa kita lihat ya tanda dari itu. Memang kemudian saking beragamnya orang Betawi itu pada abad ke-18 ke-19 itu mereka kan orang dari mana-mana semakin banyak datang ke sini. Oleh karena itu emang terjadi kemudian kawin-mawin di antara mereka. Ya hasil kawin-mawin itu ada yang mengidentifikasikan menjadi Betawi, ada yang tetap menjadi dirinya sendiri. Yang Jawa tetap Jawa, yang Sunda tetap Sunda, yang dari Manado tetap Manado, yang dari Batak tetap Batak. Tapi ada sebagian dari mereka yang menganggap dirinya sudah sebagai orang Betawi. Maka dalam diri orang Betawi itu di samping secara genetika ada golongan yang secara gen, ada golongan yang secara kultur. Ya itu. Jadi ini Betawi nih, saya Betawi. Saya ini secara genetika, secara keturunan Betawi. Ada juga teman saya ini, yang lain ini di sini nih, sekitar yang sini, di tetangga saya itu, dia sudah mengaku Betawi. Oke, betul Betawi. Kenapa dia? Karena sehari-hari dia sudah biasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang orang Betawi lakukan. Padahal dia bukan orang Betawi asli. Itulah yang disebut dengan Betawi kultur. Ya, atau Betawi kultur. Jadi dalam kultur dia
yang orang Batak, yang orang Jawa sudah kesehariannya sudah menjadi Betawi. Kalau dia nyunatin cara Betawi. Kalau dia masak sayur asemnya cara Betawi. Kalau dia lagi lebaran, ada andilan, dia andilan cara Betawi. Kalau dia lebaran dia adanya di sini. Karena dia sudah nggak punya keterikatan lagi dengan asal muasal dia. Maka itu diidentifikasikan sebagai Betawi juga. Jadi di dalam etnik Betawi itu ada yang genetika, ada yang kultur. Itu kan hanya ada di dalam lagu ya. Itu lagu itu sial betul itu. Dia memang akhirnya dari lagu itu diidentifikasikan bahwa Betawi seperti itu. Padahal nggak begitu. Itu kamu kan itu berdasarkan lagu. Lagu Sidul. Itu jadi lagu itulah yang sangat menyesatkan. Karena lagu itu dipopulerkan oleh sinetron, maka lagu itu yang menyesatkan pemahaman orang terhadap Betawi. Dia nyanyikan Betawi ketinggalan zaman, katanya begitu. Nah, padahal kan nggak seperti itu. Dari abad ke-19, orang Betawi itu jelas secara literasi itu menyamai dengan yang lain-lainnya. Kalau kita mengenal ada misalnya karya-karya sastra zaman dulu, itu sama saja dengan masyarakat yang lain. Kita ini kan Betawi itu karena dia bencinya sama modernitas yang dibawa oleh penjajah, oleh karena itu dianggap dia seolah-olah menolak itu. Dia menolak sikap penjajahan yang bengis, yang menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan dia sendiri. Jadi VOC Hindia Belanda itu menetapkan kebijakan-kebijakan kekuasaannya di sini itu sangat merugikan orang pribumi, orang Betawi. Maka orang Betawi benci sama kekuasaan dari orang-orang Belanda. Dia nggak mau bercampur dengan kehidupan orang-orang Belanda yang menguasai kawasan ini. Itulah kemudian dikatakan kita ini ketinggalan zaman, seperti itu. Jadi sebetulnya dari pendidikan, dari karya-karya sastra, dari keseniannya, itu semuanya kita sudah sangat. Di abad itu orang-orang kita sudah bermukim kemana-mana. Jadi memang kalau menceritakan ini memang harus cukup lama waktu ya. Jadi saya bisa memperlihatkan ini bukunya, ini karya-karyanya, ini keseniannya, ini orang-orangnya. Kalau cuma sekedar wawancara 2-3 menit begitu ya nggak ini juga nggak bisa memberikan penjelasan kepada itu. Jadi si ketinggalan zaman itu ada pada lagu, dan lagu itu dipopulerkan oleh sinetron yang sangat meledak pada tahun pertengahan 80-an 90-an gitu ya. Jadi sinetron itu ya. Jadi padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kalau kita melihat kemudian ondel-ondel tadi kamu bilang ya. Ondel-ondel ini banyak dipakai untuk ngamen. Itu sebetulnya oknum tertentu yang memanfaatkan ondel-ondel untuk kepentingan dia. Saya ini sebagai pembina kesenian Betawi dan juga pembina kesenian ondel-ondel, saya mengikuti perkembangan itu. Dan ternyata itulah orang dari mana-mana. Seniman asli ondel-ondel memang sejak zaman dulu sudah ngamen. Tapi ngamen mereka mengikuti aturan sesuai dengan pakem. Pada masa kolonial di awal abad 20 itu tahun 1900, 1920 itu mereka ngamen. Tapi pemerintah saat itu sudah mengatur dia. Wahai kesenian ondel-ondel, wahai kesenian tanjidor, wahai kesenian macam-macam, kalau kamu ngamen, kamu harus ikutin aturan yang sudah ditetapkan. Mana aturannya? Kamu harus sesuai dengan pakem. Jadi ngamen zaman dulu itu lebih hebat, lebih diatur daripada ngamen zaman sekarang. Jadi kamu harus sesuai dengan pakem. Kalau kamu ondel-ondel ya kamu harus. Ondel-ondel itu kan dulu namanya barongan. Barongan itu bahasa Betawi artinya rombongan. Baru awal abad 20 tahun 1900 si ondel-ondel itu si barongan itu berubah namanya menjadi ondel-ondel. Ondel-ondel itu pun bahasa Betawi yang artinya fleksibel dan lincah. Oleh karena itu kalau ondel-ondel kita lihat itu dia akan jalan dengan lincah, dengan fleksibel. Dia akan bisa menari, akan bisa segala macam. Nah, dia itu kamu harus sesuai pakem. Harus 2.
Dua ini equilibrium, keseimbangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kita manusia, ada yang maha kuasa. Itu keseimbangan tuh. Jadi pakemnya itu dia harus rombongan, harus dengan musik hidup, harus dengan sepasang, harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan, harus jam yang sudah ditentukan. Jadi kalau saat-saat yang dilarang, misalnya hari Jumat itu dia nggak boleh, kecuali sesudah asar. Dan nanti jangan sampai melewatin pukul 7. Jadi itu zaman dulu ya. Nah, si ondel-ondel itu kemudian sekarang dilihat sebagai ada peluang bagi orang siapapun untuk mencari duit. Jadi itu oknum. Ya, jadi yang sebetulnya norak dan ketinggalan zaman itu adalah orang-orang yang memanfaatkan ondel-ondel itu karena dia nggak tahu arti ondel-ondel. Ondel-ondel itu kan dulu fungsinya sebagai penolak bala. Dalam bahasa Belanda, dalam buku yang saya baca, Suka Duka Kehidupan Masa Lalu yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp itu dia katakan ondel-ondel adalah popen om gestin te perjagen. Itu bahasa Belanda ya. Jadi sepasang boneka besar yang menghalau wabah penyakit dan pokoknya itu ya sebagai penangkal bala. Jadi begitu. Si ondel-ondel itu sekarang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang non Betawi, orang-orang urban yang pengen hidup di kota Jakarta dengan memanfaatkan ondel-ondel untuk mencari duit recehan. Oleh karena itu kita lihat kan yang ngamen itu ada emak-emak gendong anaknya sambil ada anak-anak muda model-model kamu itu yang yang pakai tato, pakai anting-anting, habis dia ngamen itu ngamennya cuma satu, dia dorong gitu, kemudian ondel-ondelnya di mana, musiknya di mana gitu. Jadi dia seperti itu. Dan itu ada keluaran anak perawan itu pakaiannya kelihatan gitu itu kan. Jadi dia nggak ngerti fungsi dan peran ondel-ondel, dia hanya memanfaatkan. Oleh karena itu, sebetulnya yang norak dan kampungan, yang ketinggalan zaman itu adalah orang-orang yang memanfaatkan kesenian untuk tujuan-tujuan pribadi. Mereka nggak tahu apa makna yang simbol apa yang ditampilkan oleh kesenian ondel-ondel itu. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Jadi kalau si ketinggalan zaman itu adalah syair lagu yang saking terkenalnya sehingga anak-anak menyanyikan itu. Orang Betawi ketinggalan zaman, katanya kan begitu. Itu pertanyaan kamu. Jadi sebetulnya dalam kenyataannya seperti itu. Karena di Betawi itu ada organisasi dokter Betawi, ada organisasi Persatuan Guru Pendidik Betawi, ada lembaga kebudayaan Betawi, ada yang perempuan Betawi, banyak yang profesi-profesi itu. Dan sejak dulu mereka memang sudah seperti itu. Mereka ada di luar lingkaran kekuasaan, karena kekuasaan itu bagi mereka itu pemahamannya dia nggak berpihak kepada itu, karena memang kekuasaan ini yang menentukan segala sesuatu menjadi rusak gitu ya. Dia berpatokan ketika penjajah itu melakukan bagaimana pajak, bagaimana mengatur tanam paksa, sehingga orang-orang Betawi dari zaman itu sudah melakukan perlawanan. Bagaimana muncul perlawanan yang secara individual dilakukan oleh Pitung, bagaimana perlawanan secara individual yang dilakukan dan oleh yang diketuai oleh Entong Gendut ya, yang dicondet dan para petani, dan muncul perlawanan juga dari kampung kamu itu Tanah Tinggi dan segala macamnya itu di Tangerang itu Kalin Bapak Kaya. Itu perlawanan seperti itu. Karena ini kekuasaan formal yang dikelola oleh penjajah menekan ini. Apa saja dieksplor. Tanahnya digali, pohonnya dihabisin, gulanya diambil, tanaman-tanamannya diambil untuk sementara di sini menjadi miskin. Jadi Betawi itu sejak zaman dahulu sudah sama kedudukan dalam literasinya, hanya saja kemudian banyak para penulis yang menuliskan di berbagai media itu mendapatkan informasi dan data yang keliru. Terus untuk anak muda nih, mungkin udah
terlalu fokus dengan HP-nya lah gitu. Nah, ada anak muda pengen belajar nih tentang ilmu pengalaman tentang Betawi itu kita harus mencari di mana? Yang pertama-tama tentu saja kan sekarang banyak ya buku-buku yang bercerita tentang sejarah kota Jakarta dan masyarakat Betawi. Memang anak-anak muda zaman sekarang itu kan kendalanya adalah ada buku, dia tidak lihat buku. Dia cuma dengar dari orang-orang. Kalaupun dia baca, dia membaca selintas. Maka muncul teknologi gawai, HP segala macam. Dia lihat dari situ. Nah, oleh karena itu, anak-anak itu ya memang itu agak susah ya membaca minat anak-anak zaman sekarang itu. Dia sukanya yang sangat praktis, sukanya ya nggak dalam seperti peribahasa kata seperti peribahasa kata itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dia udah ada HP, dia ambil di situ, kemudian dia ketawa-ketawa, udah gitu dia lihat di dekatnya ada sesuatu yang baru yang datang dari luar, yang dianggapnya modern, maka dia ikut, kemudian dia nongkrong di sini. Nah, itu memang anak muda sekarang itu melihat ini sebagai yang tradisi ini, sebagai yang norak kampungan, oleh karena itu dia nggak ngelihat itu. Sementara yang dilihat sini model HP, model gaya hidup, model tongkrongan, model macam-macam itu dia lihat sini, maka dia lebih kepada ini. Oleh karena itu, ya anak-anak muda sih seharusnya anak-anak muda mahasiswa seperti yang kamu ini, saya sih mengucapkan terima kasih ya. Ada mahasiswa yang masih mau mencari informasi tentang Betawi dan identitas Betawi. Itu mahasiswa dan yang keren. Oleh karena itu saya mengharapkan dari anak-anak muda seperti ini timbul minatnya untuk mempelajari identitas dia. Mempelajari identitas ini bisa didapat dari berbagai hal. Ya bisa dia membaca, bisa dia ikut forum-forum diskusi, bisa dia hadir ke museum, bisa dia hadir ke perpustakaan untuk membaca literasi tentang yang dibutuhkan itu. Ya, dari itu kemudian kalau dia merasa tertarik si anak muda ini, tentu saja dia akan merasa tersinggung kalau dia enggak. Anak-anak muda ini harus mempunyai rasa saya tersinggung nih, kok jadi begini saya nggak mempunyai kepribadian sama sekali. Jadi dia harus mengenali identitasnya dia siapa. Dari identitasnya itu kalau dia tahu bahwa dia dari Jawa, dari Betawi, dari Sunda, dari mana tempat, kembalilah kepada identitasnya, dan dari identitas itu kemudian ada rasa cintanya. Dari rasa cintanya itu kemudian dia mengembangkan cinta itu dalam berbagai ekspresi. Jadi cinta itu dia memanfaatkan HP-nya untuk memberikan informasi yang jelas. Kalau dia sekolahnya sekolah gambar, dia harus menggambar informasi gambar yang jelas tentang identitas ini. Kalau dia suka bikin macam-macam, ya dia mengembangkan dari unsur identitas dia sendiri. Jadi rasanya nggak ada yang kalah, nggak ada yang jelek ya dari apa yang dimiliki oleh masyarakat tradisional dengan unsur-unsur kebudayaannya, ya baik busana, ya baik kuliner, ya baik kesenian, ya baik dari bahasa sendiri, kemudian dari macam-macam unsur kebudayaan yang mereka miliki. Jadi anak-anak sekarang itu kamu harus menarik kembali anak-anak itu pulang ke jati diri dia. Jadi ini kalau di sini nih yang di modern ini nih, dia suka ini, suka itu, suka ini. Itu kan gaya hidup yang memang dianggap itu dia melotot matanya tuh, wah hebat ya gaya hidup begini-begini. Oh makan di sini. Nah ini dia sudah jangan sampai terlampau jauh anak-anak model kamu itu yang masih menyadari bahwa identitas itu menjadi penting, karakter itu menjadi penting dipertahankan, maka ini harus menularkan ini. Gitu. Jadi cara yang sini kamu sudah, maka kamu ini akan berikhtiar bagaimanapun caranya untuk memberikan pengaruh kepada teman-teman kamu ini yang jumlahnya jauh lebih besar, yang hidupnya kepada ekstravaganza, hedonis dan segala macam itu, gaya hidup seperti itu. Jadi anak-anak muda,
sering-seringlah membaca, kembalilah kepada identitas kamu, kemudian kamu berikan contoh kepada teman-teman kamu itu supaya dia nggak terlalu jauh melangkah dan meninggalkan siapa dirinya. Ya kalau dia sudah meninggalkan jauh identitas dia ya apa yang diharapkan dari Bhinneka Tunggal Ika nanti, apa yang diharapkan dari Indonesia ke depan kalau mereka nggak mempunyai rasa itu. Jadi rasa itu harus kita munculkan kembali dengan berbagai cara. Ya orang Betawi tetap berterima kasih kalau memang Jakarta sudah nggak dipakai lagi sebagai ibu kota. Karena selama ini urusan-urusan nasional bahkan internasional ditumpuk peristiwa-peristiwa itu di Jakarta. Sehingga pemerintah provinsi yang seharusnya fokus menangani urusan-urusan kedaerahan dibebani urusan-urusan nasional. Ada pemilu, Jakarta menjadi hancur. Ada perpindahan kekuasaan, Jakarta menjadi hancur. Ada ini, Jakarta menjadi hancur. Sehingga pemerintah daerah dibebani oleh beban-beban nasional dan internasional. Nah, oleh karena itu, bagus kalau IKN itu menjadi ibu kota. Dan beban Jakarta dipindahkan ke sono, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus menangani kehidupan masyarakat Jakarta saja. Itu ya. Jadi semakin bagus nih. Pemerintah, masyarakat jadi semakin fokus menangani terutama yang kamu tanyakan itu, kekhawatiran terhadap kebudayaan yang hilang, terhadap kehidupan ritus yang payah, terhadap nilai-nilai yang payah. Nah ini kalau dia tidak menjadi, sekarang kan istilahnya itu DKJ, daerah khusus ya, DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah itu pemerintah daerah akan lebih fokus membangun kawasan ini, jadi baik kawasan bisnis, kawasan budaya, kawasan edukasi, dan kawasan rekreasi akan lebih fokus dirawat pada ini. Kalau dia merawat fokus kebudayaan, maka otomatis kebudayaan inti yang lebih dahulu yang mereka akan fokus lakukan dan pembinaan. Jadi semakin oke. Semakin cepat IKN pindah dari Jakarta, semakin cepat ibu kota pindah ke IKN, semakin bagus dampaknya buat orang Betawi. Itu dari perspektif saya ya, karena saya mengikuti betul apa yang selama ini beban pemerintah daerah itu terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi secara nasional maupun internasional. Jadi kalau ada konferensi ini sibuk, jadi pembinaan kebudayaan terbengkalai gitu. Pemerintah dan masyarakat Betawi ya, itu sudah melakukan pembinaan terhadap seniman-seniman itu. Itu kan, jadi nih, seniman ondel-ondel yang memiliki perangkat musik dan ondel-ondelnya itu berbeda dengan orang-orang yang memanfaatkan ini. Jadi ini oknum nih. Jadi ada kumpulan kamu nih, mahasiswa-mahasiswa misalnya nih, wah kita nganggur nih, lagi libur nih, ayolah kita cari duit. Apa ya? Oh, itu bagus tuh. Wah, yaudah kita pakai. Maka ondel-ondel itu kamu sewa. Atau ada orang tertentu, misalnya orang seperti saya, toke nih, yang lihat anak-anak, wah ini ada peluang juga buat saya dapat duit nih. Maka saya kumpulin, anak-anak muda sini. Apa om? Kamu mau nggak ngerokok? Mau nggak punya duit? Punya. Udah kalau gitu nih, saya modalin, kamu ngamen, pakai tuh ondel-ondel. Saya udah sewa. Nah gitu. Jadi itu seniman ondel-ondel yang benar itu malu memperlakukan keseniannya dengan cara itu. Karena itu menghina. Kalau dia ngamen itu ngamen dengan pakem yang betul. Mereka bersama-sama, mereka pakai seragam, sepasang, mereka ikut aturan. Dulu itu zaman kolonial, aturan itu namanya rules and order. Zaman sekarang itu tibum. Pemerintah mengeluarkan ketertiban umum.
aturan daerah Perda nomor berapa itu tentang tibum. Jadi itu dipakai aturan-aturan seperti itu. Nah, anak-anak yang kan itu anak-anak dari mana-mana. Anak-anak dari pinggiran mana-mana, yang dari Jawa, dari apa segala macam, mereka nggak datang ke sini pengen hidup. Jadi dia memanfaatkan ondel-ondel sebagai salah satu cara mencari duit. Dia nggak tahu ceritanya apa. Kan kalau seniman ondel-ondel yang asli dia tahu, wah ondel-ondel itu begini. Nanti kamu baca ya tuh 8 ikon kebudayaan Betawi, kamu baca tuh, nanti kamu cari di Google 8 ikon kebudayaan Betawi. Nah, itu ada salah satunya cerita tentang ondel-ondel. Kamu cari itu. Jadi makna ondel-ondel seperti itu. Jadi dia Popen Om Gestin Teperiakan itu penangkal. Jadi dulu kalau ada gagal panen, misalnya ada indikasi mau gagal panen, apakah padi itu mau diserang hama wereng, tikus, burung, apalagi tuh keong, maka itu buru-buru pemimpin kampung itu panggil berapa. Wah, ini romannya akan ada wabah nih. Oke, kalau gitu mereka melakukan upacara ngukup namanya. Ngukup itu bersih kampung, bersih desa. Maka salah satu dipakai ondel-ondel. Jadi begitu untuk seperti itu. Nah, ini anak-anak yang ngamen zaman sekarang itu nggak tahu ini artinya ondel-ondel itu apa. Oleh karena itu dia memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi dia sebetulnya di samping dia menghinakan dirinya sendiri dengan cara ngamen seperti itu sembarangan, ganting-ganting, pakai tetenya kelihatan kalau anak perawan gitu misalnya gitu ya, mak gitu gendong anaknya sambil dorong-dorong begitu, itu kan dia menghinakan dirinya juga, menghina kesenian Betawi yang namanya ondel-ondel. Jadi solusi yang dilakukan itu kita dengan pemerintah nih, jadi kita Lembaga Kebudayaan Betawi melakukan koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah ini tentu saja Dinas Kebudayaan, juga Pol PP, juga Dinas Sosial, itu Dinas Pariwisata sudah berkoordinasi untuk membina itu. Maka itu ada solusi bagi sanggar yang asli seniman itu, kita usulkan untuk ada stimulan, dana stimulan kepada sanggar-sanggar ini. Sanggar-sanggar ini sanggar-sanggar seniman ondel-ondel ya, yang waktu itu jumlahnya antara 15 sampai 20 sanggar. Ya, itu. Jadi 15-20 sanggar ini yang benar-benar asli sanggar, itu dikasih dana stimulan untuk latihan, untuk ganti busana, untuk memperbaiki, menservis dia punya alat musiknya dan seterusnya. Nah, di samping itu, nah ini nih orang-orang yang ngamen-ngamen ini, yang nggak tahu, yang hanya memanfaatkan si ini juga dibina, ditertibkan. Jadi dia kita usulkan untuk dikasih skill apa ya, keahlian apa lah. Misalnya ada apa kan, kalau pemerintah daerah itu banyak punya program ya, itu di dinas sosial. Dinas sosial itu banyak kerjaannya, banyak programnya. Misalnya bikin sablon, servis motor, servis HP, servis laptop, diarahkan untuk industri kecil, diarahkan untuk UMKM gitu. Jadi sudah ada solusi seperti itu. Hanya memang ini yang ngamen kan terus bergulir. Yang mengamen 50 orang ini sudah mendapatkan pelatihan dan sudah sadar, dia sudah tahu, muncul lagi lapis lain yang juga memanfaatkan itu. Jadi nggak habis-habis nih terus. Jadi itu seolah-olah pemerintah nggak ada kerjaannya. Tapi pemerintah terus-menerus membina orang-orang yang ngamen itu dengan cara-cara tadi itu. Nah ini, tapi ini yang ngamen ini, sampai sekarang saya lihat udah mulai banyak lagi nih yang mulai ngamen nih. Ya, kemarin kan ketika pemerintah melakukan penertiban itu, mereka nggak ada di kampung sini ya. Tapi sekarang sudah mulai ada lagi. Jadi itu solusi-solusi seperti itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Ya, anak-anak muda tahulah kamu siapa kamu. Jadi kalau kamu tahu siapa diri kamu, maka akan dengan gampang kamu mengidentifikasikan kamu. Sehingga kamu anak-anak muda ini, maksudnya kamu itu anak-anak muda itu nggak sembarangan di dalam dia punya perilaku. Jadi jelas setiap etnik itu, mau Jawa, mau Sunda, mau Betawi, mau segala macam, itu mempunyai kearifan tersendiri. Dan kearifannya itu, kearifan lokalnya dia itu mengarahkan dia menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermartabat. Ya kalau
dia kembali kepada identitasnya, maka dia akan menjadi manusia yang bermanfaat, akan menjadi manusia yang bermartabat. Ya terserah pilihan kepada anak-anak muda nanti, terserah aja. Kalau lo mau menjadi yang lain ya silahkan aja. Nah, tapi saya mengharapkan, marilah kamu, wahai anak-anak muda, kembalilah kepada mata air kamu sendiri, yaitu mata air identitas kamu, sehingga kamu tidak menjadi manusia yang kehilangan arah, manusia yang tidak memiliki identitas. Nah, ketika kamu sudah kembali kepada mata air kamu sendiri, maka insya Allah kita sama-sama menghidupkan, memuliakan apa yang kita cintai. Ya, kota kita yang kita cintai, negara kita yang kita cintai, kita pelihara itu identitas kota, identitas negara, itu kita pelihara bersama-sama. Nah, kalau kita sudah kembali kepada situ, maka rasanya apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang masa lalu, bagaimana dia merumuskan Pancasila, bagaimana dia merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, itu akan menemui lagi sasarannya, karena si anak muda ini sudah menyadari dirinya siapa. Maka di dalam dirinya dia itu ada bineka, ada aneka macam di sekitar dia, yang aneka macam itu akhirnya mengajak dia menjadi satu kesatuan yang utuh yang akan meneruskan roda kehidupan ini sampai kemudian hari. Jadi marilah kembali anak-anak muda mengenali jati diri kamu sendiri dan mengetahui siapa kamu. Dan ketika kamu mengetahui itu, kamu akan menjadi manusia yang sehat, akan menjadi manusia yang kuat, akan menjadi manusia yang bermartabat untuk menjunjung kehidupan di negeri yang tercinta ini. Teman-teman, saya Yahya Andi Saputra. Kalau kamu ingin mencari hal ihwal tentang kebetawian, maka engkau silahkan membuka laman Lembaga Kebudayaan Betawi, www.kebudayaanbetawi.com. Kamu juga bisa membuka YouTube Lembaga Kebudayaan Betawi. Kamu juga bisa YouTube, kamu tonton, kamu like and share itu YouTube-nya. Kemudian kamu juga bisa mengikuti Instagram Lembaga Kebudayaan Betawi. Kamu juga bisa mengikuti informasi dari Facebook Lembaga Kebudayaan Betawi. Bahkan kita juga sudah buka TikTok ya, Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, jadi kalau kamu mau belajar bagaimana busana Betawi, bagaimana pantun Betawi, bagaimana kuliner Betawi, silakan buka laman itu. Dan kalau saya pribadi sih ya sebagai orang yang sedang kongkong mencoba bergaul dengan dunia teknologi, ya silahkan, ada Instagram saya punya, kemudian juga ada Facebook, kemudian ya kalau kamu buka mencari nama saya di Google Yahya Andi Saputra, kamu bisa lihat di situ ya saya itu bagaimana. Jadi begitu, mari kalau kamu ingin mencari informasi tentang Betawian, silahkan ke media yang tadi saya sebutkan, YouTube Lembaga Kebudayaan Betawi, terus www.kebudayaanbetawi.com, kemudian Instagramnya Lembaga Kebudayaan Betawi, Facebooknya Kebudayaan Betawi. Dan kalau kita juga membuka diskusi mingguan, kemudian juga kita juga kalau kamu ingin bermain-main mengenali Betawian, silakan aja datang ke Perkampungan Budaya Betawi. Saya di sana juga menjadi pengurus dari anggota komite yang tadi saya sebutkan itu, yaitu Komite Tata Kehidupan Budaya di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Mari silakan. Jadi demikian dari saya.